Permasalahan hukum yang sedang menimpa Lesti Kejora terus jadi bahasan hangat di publik. Di tengah kekisruan yang terjadi, banyak yang menganggap laporan Yoni Dores pada sang biduan terkesan salah alamat. Salah satu yang lantang menyuarakan pandangannya soal dugaan pelanggaran hak cipta yang dituduhkan Yoni Dores kepada Lesti Kejora adalah Pablo Benoa. Sebagai praktisi hukum, dia menilai kalau pihak Yoni Dores salah membuat laporan pidana terhadap Lesti Kejora. Ya, jadi kalau di dalam di dalam dunia pertunjukan musik itu kan sebenarnya ada dua hal itu yang sering digaungkan belakangan ini. Yang pertama terkait dengan mechanical right dan satu lagi performance right. Hak untuk hak mekanik gitu, hak mekanik dan hak mempertunjukkan gitu. Nah, kalau mechanical right itu adalah hak untuk bagaimana seseorang mereproduksi secara teknis atau mendistribusikan sebuah lagu. Nah, kalau untuk performance right adalah bagaimana kita menampilkan atau memperdengarkan lagu tersebut dengan membawakan ulang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan Lesti Kejora ini apa yang dituntut oleh Yoni Dores kepada Lesti Kejora. Kalau kita berbicara bahwa yang dituntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya, upload ke YouTube lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, ya menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat Dalam pandangannya, Pablo Benoa menilai jika seharusnya Yoni Dores meminta pertanggungjawaban atas lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Lesti Kejora ke pihak penyelenggara. Menurutnya, Lesti Kejora sudah menjalankan kewajibannya sebagai performer sesuai dengan permintaan pihak penyelenggara acara. Itu salah alamat. Menurut gua dengan Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora itu jelas-jelas sudah salah alamat. Harusnya Yoni Dores kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Nah, kalau kita bicara hak ekonomis terhadap seseorang tersebut, harusnya dia juga paham bahwa hak ekonomis tersebut bukan ditagihkan kepada si orang yang menyanyikan lagu tersebut. Kita lihat siapa yang mengundang orang tersebut. Kalau yang mengundang orang tersebut adalah misalnya televisi, ya silakan tuntut di televisinya. Silakan Anda minta kepada televisinya. Kalau memang itu ditayangkan di YouTube, silakan Anda lihat akun ini punya siapa. Lalu Anda minta orang yang memilih pemilik daripada akun tersebut untuk membagikan AdSense atau nilai daripada akun unggahan tersebut begitu. Itu kan sebenarnya sudah diatur sedemikian. Selain salah alamat, langkah hukum yang diambil Yoni Dores terhadap Lesti Kejora juga dinilai bisa membuat industri musik dangdut tidak berkembang. Ada kemungkinan masyarakat menjadi takut terjerat masalah hukum akibat tindakan Yoni Dores mempersoalkan Lesti Kejora yang membawakan lagu ciptaannya saat tampil di panggung pertunjukan. Dangdut, apalagi ini lagu dangdut. Lagu dangdut itu adalah lagunya rakyat Indonesia, lagu rakyat. Janganlah dibuat lagu rakyat ini sebegitu eksklusifnya. Lagu rakyat ini dibuat seakan-akan begitu jelimet, membuat akhirnya banyak orang takut. Padahal lagu dangdut ini adalah lagu, kalau gua sering sampaikan kepada teman-teman, lagu dangdut adalah lagu pemersatu bangsa begitu. Ketika kita nyanyikan satu lagu dangdut itu akan membuat orang merasa terhibur, lagu tersebut akan dikenal orang, akhirnya semua orang akan bahagia di situ, merasa nyaman dengan keadaannya, sejenak melupakan permasalahan pribadinya, mungkin dia punya tagihan, dia punya hutang, kan begitu ya. Sejenak akan lupa ketika mendengarkan lagu dangdut. Nah, sekarang persoalannya adalah lagu dangdut tersebut dipermasalahkan ketika itu dibawakan. Nah, kalau semua orang dipermasalahkan karena lagu dangdut tersebut dibawa, ya lagu dangdut tersebut akan jadi fosil di kemudian hari, akan menjadi sesuatu hal yang tidak akan diperdengarkan lagi. Siapa yang mau bawa lagu itu lagi? Hari ini Lesti Kejora kena, besok siapa yang kena? Kita kan nggak paham. Nah, maka saya ingin sampaikan kepada Yoni Dores,
sebaiknya untuk hentikan pelaporan polisi tersebut ya. Jangan mendengarkan hasutan kiri kanan, jangan mendengarkan masukan-masukan yang justru akan menyesatkan Anda. Pada prinsipnya, ketika Anda sudah menyerahkan lagu tersebut kepada publik gitu ya, maka Anda harus siap lagu tersebut untuk menjadi konsumsi publik, baik diperdengarkan atau dinyanyikan ulang. Baik itu dinyanyikan di dalam lingkup privat, di dalam rumah, di kamar mandi atau dimanapun itu. Tapi setidaknya Anda juga harus paham bahwa lagu tersebut bisa jadi suatu saat nanti akan dinyanyikan orang di ruang publik. Kekhawatiran Pablo Benoit soal ketakutan masyarakat akan terjerat kasus hukum saat membawakan lagu-lagu ciptaan orang lain di ruang publik pun mulai dirasakan sejumlah performer. Sebagai masyarakat awam, mereka merasa perlu adanya jaminan hukum dari pemerintah terkait hak cipta. Aku jadi was-was, jadi takut, jadi ngeri-ngeri sedap gitu kan. Namanya kita sebagai public figure, terus kita selalu kemana-mana di shoot, direkam orang. Kadang-kadang kita datang ke kondangan, kita ke acara ulang tahun, suruh nyanyi dong, nyanyi, atau ke karaoke, terus kita nyanyi. Kemudian teman-teman merekam, terus mengupload, terus dilaporkan. Jadi harus bagaimana gitu loh kita tuh sebagai entertainer, karena kita penghibur. Kadang-kadang nyanyi di tempat-tempat yang tidak terduga dadakan gitu kan. Nah, ternyata viral gitu loh di YouTube. Banyak yang mengupload dan bukan hanya satu akun YouTube. Nah, terus siapa yang harus ini kita keresahan kita harus berkumpul nih para artis-artis, penyanyi-penyanyi, entertainer, mungkin juga yang suka karaokean di TikTok, di YouTube, cover-cover lagu. Kayaknya kita harus berkumpul dan kita harus berdiskusi gitu ya. Karena ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang salah sasaran seperti ini lagi. Karena apa? Undang-undang hak cipta itu kita harus benar-benar menafsirkan dengan baik dan benar makna dari yang dimaksud dugaan pelanggaran tersebut seperti apa. Karena kita nggak bisa memaknai, menafsirkan atas diri sendiri. Harus ada ahli yang menyatakan fix itu masuk ke pelanggaran atau tidak. Berarti apa? Berarti undang-undang itu juga harus kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Ada Mahkamah Konstitusi. Siapa yang mengujinya? Kita semua masyarakat Indonesia berhak. Karena itu undang-undang dasar untuk masyarakat kita, untuk rakyat Indonesia. Jadi kita juga boleh datang ke Mahkamah Konstitusi, ingin memperjelas atau ingin menanyakan secara detail tafsir dari undang-undang tersebut gitu. Seperti apa sih batasan-batasannya, seperti apa sih maknanya, definisinya, supaya kita itu sama persepsinya gitu loh. Apa yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan kita sebagai pelaku gitu ya, pelakunya. Terlepas apapun itu, penyanyi sekarang jadi agak wah-wah para penyanyi, bener gak? Iyalah, iya banget lah. Itu jadi nggak usah sekarang ya, zamannya Agnes kemarin aja kita mikir itu lagu sendiri aja nggak boleh lah. Apa kabar kita yang suka nyanyiin di panggung lagu-lagu orang kan gitu. Apalagi yang, tapi sebenarnya yang show-nya kenceng-kenceng ini yang lebih was-was. Kalau kita kan udah agak mereda habis vakum ya, jadi cuma melihat untuk pembelajaran kita pas nanti ke depannya bagaimana. Kalau yang udah punya nama yang itu kan pasti deg-degan lah. Sekarang mah satu event aja 10 lagu, nggak mungkin kita nyanyi lagu sendiri semua, nggak ada yang tahu kan. Pasti lagu yang ngehit apa. Nah kalau memang dikalikan aja sekarang udah lumayan, nggak kembali tuh uang show-nya kayaknya. Harus nunggu berapa kali show dulu baru balik buat bayar royalti. Jembatan di bawah, dimana kan soal lagu dangdut ini kan semua bisa pakai, semua orang bisa menikmati segala macam, bukannya di dangdut ya Bun. Tapi kalau ngeliat fenomena ini kan jadi seperti kayak membatas-batasi gitu loh, membuat jadi kok mau bermusik aja kok rumit ya, kok mau nyanyi aja susah ya gitu. Nanti lama-lama jadinya jadi sepi ya. Iya, kalau nggak ada yang nyanyi bagaimana gitu. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah turun tangan deh. Kita paham bahwa setiap karya yang keluar itu ada nilai secara ekonomis, ada value-nya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau value tersebut tidak diperjelas ketika awal pertama kali, tidak siap untuk dipublikasi, tidak siap untuk lagu tersebut dibawakan untuk orang lain. Saran saya jangan buat lagu.
Buat lukisan aja, buat lukisan taruh di pampang, jadi lukisan itu yang mahal kan gitu, physically-nya yang mahal. Sementara lagu ini siapa yang bisa menahan orang untuk tidak menyanyikan? Nah, terkadang banyak pencipta lagu ini tidak agak lucu cara berpikirnya. Dia menganggap bahwa orang tidak akan naik ketika tidak menyanyikan lagu itu. Padahal orang-orang saat ini, masyarakat itu melihat full package-nya, bukan hanya melihat lagunya. Tapi dia lihat fisiknya, dia lihat siapa yang menyanyikan lagu itu. Terkait kekhawatiran banyak penyanyi atau performer yang takut terhadap konsekuensi hukum ketika membawakan karya orang lain di depan publik, Pablo Benoa menyadari jika masih ada kekosongan hukum yang mengatur secara jelas terkait masalah tersebut. Menurutnya, penting untuk melakukan uji material terkait undang-undang hak cipta agar pencipta lagu dan performer punya batasan yang jelas terhadap sebuah karya. Sebenarnya kan di dalam undang-undang itu sudah jelas mengatur hak dan kewajiban para pencipta karya, mulai dari pencipta lagu hingga yang membawakan lagu tersebut. Sekarang bagaimana implementasinya dan bagaimana interpretasi seseorang terhadap undang-undang itu sendiri. Maka kalau belum ada kejelasan atau masih abu-abu begitu ya, harusnya ada dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut. Bagaimana undang-undang tersebut itu bisa diimplementasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana undang-undang tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan makna frasa yang tertuang di dalam undang-undang itu sendiri begitu. Maka harus dilakukan uji material. Kalau tidak dilakukan uji material, siapa yang tahu makna daripada undang-undang hak cipta itu gitu. Paham bahwa di dalam undang-undang belum mengatur secara spesifik kemana harus ditagih. Kalau kita mengacu kepada lembaga musik kolektif yang sekarang ada gitu ya, seperti LMK gitu ya, itu juga belum maksimal. Dan kita juga mengkhawatirkan LMK juga tidak begitu serius dalam melaksanakan itu gitu loh. Siapa yang percaya dengan LMK sepenuhnya? Nah ini yang menjadi persoalan baru kan. Maka menurut saya perlu adanya sebuah uji material di Mahkamah Konstitusi nantinya bagaimana pola implementasi daripada undang-undang hak cipta ini. Inilah yang saat ini menjadi kekisruhan karena adanya kekosongan hukum di sana. Tidak jelas, masih sumir. Maka perlu dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pablo Benoa juga mengimbau untuk pencipta lagu dan para penyanyi punya perjanjian tersendiri terkait karya cipta yang dibawakan. Itu dianggapnya bisa jadi solusi untuk menghindari kasus perseteruan pencipta lagu dan penyanyi terulang kembali di kemudian hari. Selama undang-undang hak cipta belum dilakukan uji material, belum ada kejelasan terhadap frasa-frasa yang tertuang di dalam undang-undang tersebut, maka gue punya saran, setiap orang yang membuat lagu lalu diserahkan kepada penyanyi, harusnya dibuat perjanjian yang jelas untuk menjadi undang-undang yang mengikat di antara kedua belah pihak. Contoh, gue misalnya ciptakan satu lagu, gue serahkan ke penyanyi katakan A gitu ya. Setelah gue buat lagu, di sana gue tuangkan lagu tersebut dapat digunakan oleh si orang tersebut, si X tersebut atau si A tersebut begitu ya, selama 1 tahun bebas. Mau dia gunakan kemana saja, mau dia nyanyikan, mau dia publishing, mau dia apapun itu, selama 1 tahun bebas misalnya, dengan nilai ekonomi sekian. Itu diperbolehkan. Dan bisa juga dituangkan melibatkan publishing. Dari publishing juga dilibatkan. Siapa yang membayar? Misalnya publishing yang membayar. Oke, lagu tersebut akan dinyanyikan selama 1 tahun dengan nilai 300 juta. Bayar 300 juta. Ya sudah, itu lagu mau dibawakan ke kondangan kayak, mau di acara pagelaran kayak, mau di acara konser kayak, mau di kamar mandi kayak, itu udah urusan daripada si penyanyi begitu. Cuman kan terkadang hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada kejelasan. Kalau tidak ada kejelasan, apa yang mau dituntut? Nah, ini kan jadi persoalan.